Halo warga belajar PKBM Bina Harapan Bangsa, kembali lagi dengan saya Miss Iin pada mata pelajaran Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perubahan sosial, yaitu masih sama dengan pembahasan kemarin, yang mana kita ketahui perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi di struktur masyarakat. Jadi apabila suatu sistem di masyarakat itu mengalami perubahan, kita bisa menyebutnya sebagai perubahan sosial. Nah, di dalam perubahan sosial itu terdapat beberapa teori pendukung. Salah satunya yaitu teori evolusi. Teori evolusi ini terjadi karena sesuatu yang alamiah. Jadi terjadi dengan waktu yang sangat lama sekali karena tidak adanya faktor-faktor pendukung. Nah, salah satu contohnya yaitu surat. Surat itu digunakan untuk berkomunikasi antara beberapa orang. Pada zaman dahulu kita menggunakan surat, dan pada zaman sekarang itu kita menggunakannya HP. Begitu pula contoh lainnya yaitu barter dan uang. Pada zaman dahulu juga kita menggunakan barter untuk melanjutkan kelangsungan hidup, sedangkan pada zaman sekarang kita menggunakan uang dan sudah tidak ada barter lagi. Nah, hal-hal tersebut merupakan perubahan evolusi. Perubahan yang kedua, teori yang kedua yaitu teori siklus. Maaf, tadi bukan perubahan evolusi melainkan teori evolusi. Selanjutnya yaitu teori siklus merupakan sesuatu teori yang suatu perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dirancang, tetapi menghasilkan pola yang berulang kali. Salah contohnya yaitu perubahan gaya hidup ya. Gaya hidup itu tentunya tidak kita rancang ya, gaya hidup pada zaman dahulu dan gaya hidup pada zaman sekarang, tetapi dengan adanya perubahan tersebut juga mengakibatkan pola yang sedemikian rupa. Selanjutnya yaitu teori fungsional, yaitu suatu teori yang menekankan pada perubahan-perubahan fungsi. Jadi sesuatu perubahan itu terjadi karena fungsinya. Contohnya telepon atau seluler itu ya, itu kan dulu kita gunakan sebagai komunikasi, tetapi karena semakin berkembangnya zaman, fungsi telepon saat ini tidak hanya untuk berkomunikasi, melainkan bisa untuk bersosial media, mengambil gambar maupun video dan sebagainya. Yang terakhir yaitu teori konflik, di mana teori konflik. Di teori ini menjelaskan bahwasanya terjadinya perubahan sosial itu dikarenakan adanya konflik. Nah, jadi asal mula perubahan itu dikarenakan konflik, lalu terjadi sebuah solusi dan menghasilkan sebuah perubahan yang baik. Nah, itu merupakan beberapa teori yang ada di perubahan sosial. Untuk tugas kalian, silahkan kalian rangkum beberapa teori tersebut dengan bahasa kalian sendiri dan disubmit ke saya. Terima kasih.